Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mekanisme pembentukan granul serta penimbangan dan perhitungan tabletasi metode granulasi basah. Nama saya Bella Triana, NPM 10060318183, kelas farmasi B. Yang pertama ada mekanisme pembentukan granul. Sebelum membahas mekanisme pembentukan granul, maka dibahas terlebih dahulu interaksi antar partikel. Karena pada saat pembentukan granul itu didasari oleh interaksi antar partikel. Ada 4 interaksi antar partikel pada saat suatu campuran serbuk dicampurkan dalam suatu wadah, lalu akan dibentuk granulasi baik dengan cairan maupun tidak, atau baik dengan cara basah maupun dengan cara kering. Yang pertama ada interaksi antar partikel yang difasilitasi oleh jembatan cair. Nah, kalau ini itu terjadinya pada granulasi dengan cara basah. Granulasi dengan cara basah itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu membuat terlebih dahulu larutan pengikat di wadah yang berbeda, lalu baru dicampurkan dengan campuran serbuk yang akan menjadi granul, atau menetes-neteskan pelarut dari pengikat langsung ke dalam campuran serbuk yang akan dijadikan granul. Nah, untuk cara basah ini, untuk granulasi cara basah ini, karena menggunakan pembasahan, maka nanti akan terbentuk jembatan cair untuk interaksi antar partikel yang ada di campuran serbuk yang akan jadi granul tersebut. Nah, bisa yang terjadi adalah pendular, funikular, kapilari, droplet, dan pseudo droplet. Yang ingin dicapai oleh formulator adalah interaksi antar partikel yang kapilari, karena dia itu memiliki sudut-sudut mati, kemudian dia itu memiliki sifat kapilari, atau dia itu dapat menyedot, sehingga nanti pada saat pembentukan granul, penggabungan inti-inti granul itu akan berikatan dengan baik, karena dia memiliki sifat dapat menyedot dan dapat memiliki daya tarik menarik yang baik. Untuk droplet dan pseudo droplet itu jika formulator menambahkan pengikat yang terlalu banyak, larutan pengikat atau pelarut pengikat terlalu banyak sehingga tidak terbentuk sudut-sudut seperti di kapilari dan dia tidak memiliki sifat menyedot atau tarik menarik, sehingga nanti jika interaksi antar partikelnya droplet atau pseudo droplet, maka pada saat pembentukan granul, yaitu penggabungan inti granul itu, pengikatan antar inti granulnya itu tidak baik. Yang kedua, interaksi antar partikel yang difasilitasi jembatan padat. Untuk yang jembatan padat ini, itu untuk pembuatan granul secara kering, maka langsung terbentuk jembatan padat. Sedangkan untuk granulasi secara basah, setelah terbentuk jembatan cair, kemudian granul dikeringkan, maka akan terbentuk jembatan padat. Jadi kalau untuk granulasi secara basah, jembatan padat ini adalah lanjutan dari interaksi partikel yang difasilitasi jembatan cair. Tapi untuk granulasi kering itu tidak ada hubungannya dengan ikatan interaksi antar partikel yang difasilitasi jembatan cair. Nah, seperti dilihat pada gambar, pada saat campuran serbuk dibasahi, lalu nanti terbentuk jembatan cair yang inginnya itu dicapai adalah bentuk kapilari, kemudian dikeringkan, maka dia akan membentuk jembatan padat seperti pada gambar, yaitu mendorong atau mengeluarkan air, sebagian besar airnya, sehingga terbentuk jembatan padat. Nah, nanti ini itu menjadi inti-inti granul yang nantinya itu bisa saling berikatan, membentuk berikatan atau berkoalisi, berkonsolidasi dan membentuk koalisi berupa final granul atau granul akhir nanti. Yang ketiga ada gaya tarik-menarik antar partikel padat. Ada ikatan van der Waals, yaitu berdasarkan perbedaan dipol, dan gaya elektrostatik, yaitu perbedaan muatan. Jika muatan antar partikel berbeda, maka dia akan memiliki gaya tarik-menarik yang besar. Yang keempat ada mechanical interlocking. Ini terjadi pada pembuatan granulasi cara kering dan tabletasi langsung.
interaksi antar partikelnya itu seperti kunci dan anak kunci. Jadi ada rongga-rongga yang bisa diisi dengan partikel tersebut memiliki rongga-rongga yang bisa diisi oleh partikel lain. Jadi seperti kunci dan anak kunci. Kemudian untuk mekanisme pembentukan granul ini seperti yang sudah dijelaskan, yaitu didasari oleh pembentukan interaksi antar partikelnya. Terdapat 3 tahap berdasarkan pendekatan modern mekanisme pembentukan granul. Yang pertama itu wetting dan nukleasi. Jadi seperti yang telah disebutkan, jika terjadi wetting atau pembasahan, itu pada saat granulasi basah, pembasahan berarti ditambahkan larutan pengikat atau pelarut pengikat. Jika pada granulasi kering itu pada saat pengempaan itu pengikat akan sedikit meleleh karena dikempa terus-menerus terjadi pemanasan internal, maka akan terjadi interaksi antar partikel, baik bisa mechanical interlocking atau bisa jembatan basah atau jembatan padat. Kemudian nanti membentuk inti granul atau nukleasi. Jadi terbentuk inti granul. Nah, kalau di jembatan basah tersebut itu bagusnya bentuk kapilari. Seperti pada gambar. Baiknya bentuk kapilari karena dia memiliki efek menyedot dan juga dia itu bagus ya tarik menarik. Nah, kemudian yang kedua ada konsolidasi dan koalisi. Setelah terbentuk inti-inti granul di tahap pertama, maka inti-inti granul ini harus saling berkonsolidasi, saling bergabung, membentuk koalisi, yaitu nantinya menjadi granul, menjadi partikel yang lebih besar. Jadi terbentuk granul. Setelah koalisi itu terbentuk granul antara inti-inti granul. Nah, untuk tahap ketiga ini terjadinya bukan saat formulasi, tapi terjadinya di dalam tubuh, karena seorang formulator itu nggak hanya harus memikirkan bagaimana cara membentuk granul, namun harus memikirkan juga granul tersebut harus bisa pecah. Karena zat aktif ada di dalam granul, maka granulnya harus pecah menjadi serbuk dan nantinya mengepaskan zat aktif sehingga menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan. Nah, untuk yang ketiga ini ateksi dan penghancuran atau pengikisan dan penghancuran. Jadi granul ini yang nantinya dicetak jadi tablet, yaitu di dalam tubuh dari tablet harus bisa pecah jadi granul, dan dari granul harus bisa pecah jadi serbuk supaya zat aktifnya bisa lepas. Nah, di dalam granul itu yang berperan adalah penghancur dalam. Penghancur dalam itu berperan dalam penghancuran granul. Jadi penghancur dalam ini bersifat hidrofil, jadi dia itu menyukai air, maka dia akan mengundang air berupa cairan lambung ke dalam granul sehingga granul mengembang dan terkikis mengembang dan nantinya akan hancur sehingga granul ini akan pecah menjadi serbuk. Nah, sehingga zat aktifnya juga akan lepas. Kemudian yang kedua ada penimbangan dan perhitungan tabletasi dengan metode granulasi basah. Di sini saya membuat formulasi sediaan tablet dengan zat aktif paracetamol 100 mg, bobot tablet 250 mg dengan jumlah tablet yang akan dibuat adalah 1000 tablet. Formulasi tabletnya difasekan, yang pertama ada fase dalam dan fase luar. Karena metode pembuatannya adalah granulasi, maka akan dibentuk granulasi terlebih dahulu, yaitu fase dalam atau inti tabletnya berupa zat aktif 100 mg, ampropat 10%, PVP 2%, dan laktosa secukupnya. Dan fase dalam ini dibuat 92% dari massa tablet. Yang kedua, fase luar 8%. Fase luar ini berfungsi untuk MG-stearat dan kalsium itu berfungsi untuk memperlancar proses pencetakan tablet. Jadi granul-granul ini dia harus dibedaki atau harus diselubungi oleh fase luar karena magnesium stearat berfungsi sebagai lubrikan. Lubrikan ini dia memperkecil gaya adhesi antara granul dengan mesin cetak di punch dan die, sehingga nanti pada saat ejection itu tablet yang dihasilkan nggak nempel-nempel di alat.
Sedangkan untuk vakum itu berfungsi sebagai glidan. Glidan di sini berfungsi untuk memperbaiki sifat alir. Jadi dia harus menyelidiki granul atau membedaki granul supaya nanti granul sifat alirnya baik itu pada saat pengisian ruang hampa dari hopper itu pada proses sealing. Sedangkan amprotap itu sebagai penghancur luar itu berfungsinya nanti pada saat di dalam tubuh dia menarik air ke dalam tablet sehingga tablet mengembang dan hancur menjadi granul. Maka berdasarkan tugas dan fungsinya itu harus dipisahkan antara fase dalam dan fase luar. Nah, yang pertama dihitung dulu perhitungan penimbangan fase dalam. Fase dalam ini dihitung berdasarkan teoritis. Kita ingin membuat 200 tablet dengan bobot 250 mg. Maka 92% dari 250 mg adalah 230 mg granul untuk satu tablet. Sedangkan kalau untuk 1000 tablet 130 gram. Untuk zat aktifnya ini tidak dipengaruhi oleh persen komponen dari fase dalam karena itu merupakan dosis yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi penimbangan satu tabletnya itu 100 mg untuk satu tablet dan 1000 gram untuk 1000 tablet. Begitu juga untuk amprotap dan PVP itu dihitungnya berdasarkan dari total fase dalam. Jadi 92%-nya itu adalah 230, maka 10%-nya itu adalah 25 mg untuk satu tablet dan 1000 mg, 25 mg untuk 1000 tablet. Begitu juga dengan PVP, dihasilkan 5 mg untuk satu tablet dan 5 gram untuk 1000 tablet. Laktosanya itu dihitung dari zat aktif, amprotap, dan PVP dikurangi oleh bobot total fase dalam karena laktosa ini berfungsi untuk menggenapkan bobot tabletnya. Kemudian yang kedua itu kita menghitung fase luar. Fase luar ini dihitung berdasarkan hasil sebenarnya karena dimisalkan pada saat pembuatan granul itu yang dihasilkan bobot granulnya untuk 1000 tablet itu bukan 230 gram, melainkan 215 gram. Maka fase luar itu dihitung terhadap bobot granul yang sebenarnya dihasilkan itu 215 gram. Perhitungan ini dihitung dengan kadar air, termasuk kadar airnya. Jadi total fase luarnya itu 8, tadi fase luarnya 8% terhadap 92% fase dalam, yang dihasilkannya itu adalah 215 mg atau per tablet, maka untuk fase luar per tabletnya 18,7 mg. Untuk 1000 tablet 18,7 gram. Untuk magnesium stearat juga sama dihitung berdasarkan fase diam yang dihasilkan, yaitu yang 92% itu adalah 215 gram. Maka 2/92 kali 215 mg sama dengan 4,7 mg untuk satu tablet dan 4,7 gram untuk 1000 tablet. Begitu pula dengan amprotap dan talkum dihitung dengan cara yang sama. Sehingga didapat jumlah tablet yang dihasilkan nantinya karena granulnya itu yang dihasilkan tidak sesuai perhitungan teoritis, maka jumlah tabletnya juga tidak akan full 1000 tablet yang dihasilkan karena harusnya 230 gram granul, dihasilkannya hanya 215 gram granul, maka yang dihasilkan hanya 934 tablet utuh. Sedangkan untuk dosis zat per tablet itu sama dihitung terhadap 215 mg, 230 mg bobot granul sebenarnya dikali 100 mg itu dosis zat aktif per tablet, sehingga dihasilkan dosis zat aktif per tablet adalah 93,48 mg per tablet. Sedangkan bobot per tabletnya itu adalah bobot massa cetak tablet, yaitu bobot fase dalam sebenarnya yaitu 215 gram, dan bobot fase luarnya itu 18,7 gram, dibagi tablet yang dihasilkannya yaitu 934 tablet utuh. Jadi hasilnya adalah 250,21 mg per tablet untuk bobot per tabletnya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.